Saya tadi ya berharap ini dilanjutkan oleh PDI Perjuangan, pikiran-pikiran itu. Sebagai orang PDI Perjuangan ya. Iya. Ya kan, sebagai orang PNI, keluarga saya keluarga PNI ya. Saya ingin akaran di situ. Berharap. Saya agak menyesal juga kenapa orang lain ya, bukan orang partai gua ya. Kenapa bukan orang partai gua? Pak Prabowo kan bukan PDI Perjuangan ya. Iya. Halo kawan muda, kita ketemu lagi di Ngopsdul. Kali ini narasumber kita seorang aktivis dari dulu, udah terkenal sebagai aktivis gitu kan. Juga pendiri Partai Rakyat Demokratik. Terus bahkan sempat dipenjara juga sekitar tahun 97 kalau nggak salah deh, gitu kan. Terus kemudian jadi anggota DPR dari PDIP. Terus beberapa waktu lalu sempat menggegerkan Indonesia lah gitu kan, masuk bergabung mendukung salah satu calon presiden kita, Prabowo Subianto. Nah itu memang bikin orang kaget. Beliau adalah Budiman Sujatmiko. Selamat siang Mas. Selamat siang Mas. Apa kabar? Baik. Sehat? Ya. Terima kasih sudah diundang untuk ngopi-ngopi nih. Iya, kita ngopsdul di sini Mas. Iya. Ini memang kita mau buat kawan muda kita terutama para milenial itu. Mereka mestinya tahu, kenal Mas Budiman Sujatmiko, pasti kenal. Tapi siapa orangnya? Mungkin saya mau nanya-nanya Mas. Oke. Ya pertanyaan pertama saya itu ya, saya juga penasaran sebenarnya. Mas Budiman ini sejak kapan concern, tertarik dengan politik, tentang kemasyarakatan, tentang bernegara gitu Mas kira-kira? Wah, pertanyaannya sangat singkat tapi panjang mungkin jawabannya. Ya. Kalau tertarik politik, saya sejak SD sebenarnya. SD? Sejak SD. Kenapa bisa? Tertarik politik SD itu awalnya saya malah tertarik politik internasional. Politik global. Oke. Saya waktu SD suka sekali nonton Dunia Dalam Berita waktu kita dulu kan. TVRI. TVRI jam 9 malam itu. Yeah. Saya baru tidur kalau setelah lewat nonton Dunia Dalam Berita gitu ya. Dulu satu-satunya TV TVRI. TVRI ya, iya. Mungkin teman-teman harus tahu ya dulu. Okay. Cuma ada TV-nya satu TVRI. Saya tertarik politik internasional. Sejak kelas 3 SD mungkin saya ikuti perkembangan politik dunia. Dari 3 SD? Ya, pas tahun 79 itu kebetulan ada peristiwa-peristiwa politik besar di dunia waktu itu. Ada revolusi Iran. Oke. Khomeini ya, menggulingkan Shah Iran. Tahun 79 juga ada revolusi di Amerika Latin, di Nicaragua. Ada seorang diktator, Anastasio Somoza yang digulingkan oleh rakyat Nicaragua. Terus ada juga peristiwa-peristiwa tragedi politik lain, misalnya ada Presiden Korea Selatan tahun 80 jika tidak keliru ditembak oleh kepala Presiden Park Chung Hee. Terus ada mantan Perdana Menteri Italia diculik tahun 78 itu bahkan. Saya kelas 2 itu, saya ikuti beritanya. Ada banyak peristiwa-peristiwa politik, ada perang. Bukan di Instagram atau di sosmed? Oh enggak, saya baca koran waktu itu. Sangat terbatas informasinya. Saya baca koran, kebetulan orang tua saya langganan koran. Biasanya saya kalau suka rebutan dengan bapak saya, rebut-rebutan halaman gitu. Gitu? Iya, suka rebutan, saya ambil dulu gitu. Jadi dari kecil suka membaca? Ya, saya suka baca koran. Kebetulan bapak saya punya banyak koleksi buku. Ibu juga ya? Ibu saya juga suka cerita tentang tokoh-tokoh sejarah. Oh, ibu juga gitu? Oh iya. Jadi kalau dua orang ini yang mempengaruhi di awal sekali bisa dibilang. Walaupun mereka bukan orang politik. Bukan orang politik. Bukan orang politik? Dulu bapak saya pernah sekolah aktif di GSNI, Gerakan Siswa Nasional Indonesia, gitu ya. Organisasi sayapnya PNI, organisasi sayapnya PNI, gitu di Purwokerto. Tapi juga nggak pernah ngomong politik di rumah, keluarga saya nggak pernah ngomong politik. Saya saja yang udah suka bertanya. Dan kebetulan karena bapak saya punya banyak buku, kadang-kadang saya bertanya pada ibu saya, siapa sih Napoleon Bonaparte itu? Kebanyakan bacaan apa yang paling disukai dulu? Politik dan sejarah. Oke, jadi darahnya sebenarnya nggak kemana-mana dari
keturut dari orang tua gitu? Orang tua saya sebenarnya udah nggak berpolitik lagi ya, biasa saja, sudah menjadi pekerja biasa saja. Kakek saya kepala desa, aktif di Golkar tentu saja waktu itu ya. Aktif tentu saja kalau kepala desa aktif di Golkar. Dan kadang-kadang saya di rumah kakek saya di Cilacap, ikut orang tua saya di Bogor. Kebetulan masing-masing di rumah tuh punya buku. Di rumah kakek saya ada buku juga, di rumah orang tua saya ada buku. Nah, jadi saya kalau pulang sekolah biasanya langsung baca buku. Buru-buru pengen pulang untuk baca buku? Baca buku, main, tentu pulang baca buku, baca koran, nonton berita. Itu concern saya memang, karena gara-gara peristiwanya, waduh, itu bisa ditarik ke belakang lagi itu bahkan sampai TK itu ya. Jadi, tahun awal 70-an? Iya, saya TK. Bahkan sebelum sekolah ya, waktu itu saya ada pembantu di rumah kakek saya bunuh diri. Tinggal di belakang rumah saya di Cilacap. Saya waktu kecil ikut kakek kan. Bunuh diri karena tahu saya waktu itu gantung diri terlibat hutang. Jadi pada waktu itu saya tahu bahwa orang tuh bisa mati gitu kan. Orang bisa meninggal, bunuh diri, miskin. Hutang bukan pinjol tuh ya? Belum ada pinjol ya, tapi semacam pinjol juga, rentenir. Gantung diri di belakang rumah saya. Jadi pada waktu itu saya berpikir, wah, waktu sebelum TK itu bahkan, sebelum TK. Nggak asik sekali gitu ya, lihat orang miskin gitu ya, kok nasibnya tragis. Itu mengganggu perasaan. Mengganggu. Punya rasa itu ya? Enggak. Itu kelas TK ya, sebelum TK. Belum punya empati terhadap hal itu. Sebelum TK saya. Sebelum TK ya, secara itu. Kelas 1 SD, satu saat saya kan masih ikut mbah saya. Saya suka diantar bulik saya, tante saya. Itu kalau lewat kamu ke TK, itu ada terminal di situ. Ada terminal. Namanya Stanplat kalau dalam bahasa Belanda waktu itu. Stanplat. Selalu saya tanya sih, ini kok ada, saya suka ngamatin. Ini ada mobil besar, bis, turun, berhenti, disuruh oleh orang petugas di situ, pakai seragam, orang tua. Orang tua. Nyuruh supir-supir yang berbadan kekar turun, berkenet, kemudian minta uang, kemudian nyuruh mobil itu pergi lagi gitu ya. Saya amati tiap hari waktu itu. Saya heran nih, supir-supir ini kan badannya gede ya. Kernet-kernet ini badannya gede. Tapi kok mereka nurut sama satu orang tua. Pakai seragam. Diminta duit ngasih, suruh pergi. Masih ingat seragam apa itu? Warna krem. Saya nggak tahu warna. Terus saya tanya sama bulik saya, ini apa nama tempat ini? Oh, ini namanya Stanplat. Terus saya tanya, ini punya siapa? Gitu kan. Saya kelas 0 besar atau kelas 1 SD saya lupa. Karena TK saya dan SD saya jajaran ya. Oh, itu punya pemerintah. Bulik saya waktu itu pertama kali mengenalkan kata pemerintah. Lalu saya mikir, pemerintah? Berarti suka merintah ya? Berarti bener nih, orang tua ini merintah suruh berhenti tuh bisnya, suruh pergi. Itu terjemahan anak seumuran itu? Ya, perintah, dia merintah, bisa merintah. Terus saya mikir, kalau gitu bisa nggak ya suatu saat pemerintah ini nyuruh supaya teman-teman saya yang nggak sekolah itu bisa sekolah? Udah kepikiran kayak gitu? Gimana supaya nyuruh sekolah saya nambah ruangan, supaya teman-teman main saya nggak bisa sekolah. Dengan perintah. Dengan perintah. Ya. Saya mikir gitu langsung waktu itu. Bisa nggak teman-teman saya nggak bisa sekolah? Sesederhana itu. Sesederhana. Konkret tuh. Waktu saya pernah berpikir saya nggak betul dialog dalam batin saya. Kalau gitu suatu saat kalau besar aku ingin jadi pemerintah. Seperti itu. Kebetulan kelas 3 SD saya baca buku tentang Soekarno. 3 atau kelas 2 SD. Saya baca tentang Bung Karno, cerita beliau, pengalaman beliau waktu muda di Bandung ketemu seorang petani. Namanya Pak Marhaen, petani miskin. Dan cerita tentang kemiskinannya dan kesimpulannya Bung Karno adalah harus melawan Belanda. Harus melawan Belanda. Wah, berarti untuk bela rakyat harus melawan pemerintah dong. Saya berpikir seperti itu. Dan dia berhasil kok memerdekakan Indonesia. Suatu saat tahun 77, saya di rumah mbah saya kan kepala desa. Suatu saat di rumah mbah saya itu ada 3 gambar.
Di rumah bukan Mbah saya, di rumah carinya, tetangga, Iya, iya. masih saudara. Oke. Masih saudara, keluarga saya keluarga dinasti politik desa saya sebenarnya. Udah begitu dari dulu. Carinya, Dinasti politik. iya. Saya ada gambar Ka'bah, gambar geringin, ada gambar banteng. Ada Saya banteng. tanya, ini apa? Bukan 3 gambar, sorry. Ya saya tahu ada gambar-gambar nempel di desa saya 3 gambar, tapi di rumah cari itu hanya ada 1 gambar. Ada 1 gambar. Hanya ada 1 gambar. Beringin. Ini apa nih? Bahasa tanya. Oh itu Golkar kita. Oh. Wah ini nggak apa? Maksudnya ini partai, ini mau pemilu, milih pemerintah. Oh milih pemerintah ya. Berarti kita bisa milih pemerintah ya gitu ya. Tapi kok cuma 1 gambarnya? Yang lain gimana gitu? Kok Udah punya pemikiran di rumah gitu? cari itu? Ah. Di rumah cari itu kok hanya ada 2 gambar? Mestinya milih nggak 1 gambar? Iya. Katanya disuruh milih 3, tapi kok cuma ada 1? Saya tanya. Oh, oke, ya, oke. Cuma ada 1. Di situ kemudian saya pikir, nggak bener juga kalau cuma milih 1 nih kan. Ya kira-kira gitulah. Sementara saya baca buku Bung Karno. Bung Karno kan pendiri bangsa nih, proklamator. Terus saya tahu dong gambar partai banteng gitu kan. Iya. Kok bahasanya nggak dukung yang banteng, dukung yang beringin. Padahal yang mendirikan Indonesia tuh banteng kira-kira gitu. Oke. Iya. Kok yang berikan walaupun bantengnya beda ya waktu Iya, itu. iya. Tapi Bung Karno kan banteng, bukan beringin. Iya. Kok bahas saya? Dulu bantengnya masih kurus kalau nggak salah. Iya, gambar segitiga ya. Iya. Kok nggak milih banteng gitu. Nah di situ kemudian saya pikir, wah nggak bener nih gitu kan. Ya kira-kira itulah. Terus saya baca buku politik sejarah. Oh, saya tanyalah pada ibu saya kan. Kenapa nggak banteng lagi? Oh ya ceritalah, ibu saya cerita macam-macam. Bapak saya cerita, oh gitu. Ya aku mesti oke. Nah tiba-tiba ada peristiwa dunia tadi kan, ada revolusi di Iran, revolusi di Nicaragua. Katanya ada pemerintah yang kejam, digulingkan rakyatnya. Wah, Baru tambah lagi. tambah lagi. Pemerintah ternyata ada yang kejam juga. Bisa kejam dan kalau rakyatnya nggak suka bisa gulingkan. Ya kayak Bung Karno dulu ngelawan Belanda. Sesederhana itu saya mikirnya. Oke. Sampai kemudian ketika kelas 1 SMP saya di Bogor. Oh SMP di Bogor ya? SMP kelas 1 di Bogor. Oh, tahun 82 dulu tuh, 82 ada pemilu lagi. Ya. Nah, saya ikut kampanye, tapi kampanye banteng saya. Karena keluarga. Keluarga bapak ibu saya PDI, tapi keluarga mbak saya Golkar kan gitu. Iya, iya. Kalau bapak ibu saya PDI kan swasta ya, Iya. swasta. Ya, saya ikut kampanye banteng aja lah kira-kira gitu. Ikut-ikutan. Ya. Enggak, saya ikut kampanye P3, PDI, pokoknya enggak beringin lah gitu ya. Asal enggak beringin. Udah berpikir Asal enggak beringin. Tapi kemudian itu banyak ikut PDI-nya ya. Ini pasti ada alasan kenapa nggak beringin, asal nggak beringin. Ya, saya berpikir Ini menarik nih. Bung Karno ini keren, kenapa nggak diterusin gitu, kira-kira gitu, sesederhana itu sih. Udah Sampai jadi idola ya? Udah jadi idola. Sejak 1 SMP, saya kemudian di SMP 1 Bogor, itu ada teman saya, saya suka ajak politik, saya ajak ngomong, ada teman satu saya, cerdas namanya Andri ya. Dia suka cerita tentang saya di sekolah, tentang Kennedy. Wah, Kennedy, saya juga ada di rumah buku tentang Kennedy ya, saya bilang gitu. Saya kok baca bukunya Kennedy, Profiles in Courage namanya. Cerita tentang Kennedy, tentang senator-senator Amerika yang pemberani. Itu bahasa Indonesia ya, punya bapak saya. Lengkap ya buku di rumah. Terus kemudian teman saya ini nggak tahu, aku punya dokumen nih, dia bilang gitu. Dokumen apa? Ada namanya kelompok petisi 50. Tahun Tahun 83. 82 ya itu. petisi 50 tahun 80. Saya langsung berpikir, kenapa mereka nggak suka Golkar, nggak suka Pak Harto, atau nggak suka Orde Baru? Nggak suka pemerintah. Gitu. Siapa mereka? Mereka jenderal-jenderal pensiunan katanya gitu kan. Oh ya, wah keren juga. Suatu saat aku harus ikut gerakan mereka, kelas besar gitu. Kelas 1 SMP itu. Udah cita-cita. Cita-cita. Suatu saat saya harus melawan nih. Oke. Tapi kemudian setelah itu kan kesepian. Saya bikin grup cuma 2 orang, nggak ada temennya, nggak pernah ngerti kan. Iya, karena udah mendahului teman-teman yang lain ya, jauh ya berarti ya. Kemudian saya pikir, nggak asik nih sekolah di kota nih, orang-orang yang pada borju nih, hedon nih. Nggak pakai istilah borju tapi ya. Iya, dulu belum. Ya, kemudian saya pikir, pertemanannya nggak asik nih. Cuma main-main aja gitu. Saya kemudian minta bapak ibu saya harus pulang ke desa. Justru mintanya ke desa? Minta ke desa. Kenapa minta ke desa? Karena saya di desa di Cilacap itu dulu saya kan sekolah di situ sebelum pindah ke Bogor. Saya pindah lagi karena saya kalau liburan ke desa itu saya punya teman SD. Teman di desa ya? Di desa. Itu kalau liburan saya pulang dari Bogor terus setiap tahun itu suka main ke sungai. Kita ngobrol tentang politik juga.
Justru di teman di desa Iya, yang sama satu orang dari Bogor, satu di desa. Ada tiga orang. Iya. Geng saya gitu, geng Sebentar nakal. di kota kebanyakan nggak ngobrolin politik. Itu cuma satu orang aja yang ngerti Iya, kan. cuma Saya pikir, di desa saya sering ngomong politik. Sejak SD itu, tentang sejarah, tentang Perang Dunia Kedua, tentang Keren juga ya, Mas, Hitler, tentang Napoleon. Itu cerita. Anak desa padahal, anak desa. Sambil ngangun kebo saya Iya, ngebayangin ya. sambil Oh, main bener. ke sungai. Dia bukan anak kiai, dia anak kiai. Oke. Anak kiai NU, kiai di kota kecil kami. Cuma bukunya banyak gitu ya, suka punya bukunya. Ya kira-kira begitu dan ngobrol-ngobrol dengan mereka ya. Saya pikir saya ingin meresap suasana perdesaan karena saya bisa ngeliat suasana rakyat sehari-hari yang petani, sederhana, buruh kebun. Itu saya suka tuh. Masih asli. Oh, masih asli. Saya main ke kebun, lihat buruh, penderes karet, ya, getah, petani, kerbau. Kemudian saya pikir, saya selalu ingin, wah, kasihan ya mereka ya hidupnya ya. Gak seperti teman-teman saya di kota, teman-teman saya di desa ini. Pakai nyeker, ya, bangun kebun, segala macem. Saya kalau di Bogor tuh mandi, saya di kolam renang. Di sini mandinya di sungai yang kotor, saya suka mandi juga gitu sama mereka. Wah, kasihan mereka harus dapat fasilitas seperti di kota dong. Kira-kira gitu ya. Itu udah merasa seorang marahin nggak tuh waktu Ya, itu? ya saya merasa ini ada yang nggak adil, ada yang nggak beres. Ah, gitu ya. Nah, tapi kan nilainya terbentuk pada waktu pembantu saya bunuh diri itu kan. Iya. Karena terlilit hutang itu. Di situlah saya berpikir tugas politik bagi saya suatu saat kalau Indonesia berhasil gitu ya adalah bela rakyat, bela wong cilik ini. Itu menjadi pemikiran saya pada waktu dan kemudian setelah itu ya saya agak mengabaikan pelajaran sekolah. Saya pokoknya nongkrong di perpustakaan, ada satu toko punya teman saya suka nyawain buku meskipun komik, bayangkan ya, Coping House, saya baca aja pada waktu di situ. Ya kemudian saya pikir pelajaran sekolah nggak menarik gitu, nggak ngajarin apa-apa gitu. Saya lebih baik mendapatkan buku yang saya cari Tapi sendiri. mungkin pelajaran PMP jago dong. Ya, baik debat. Iya, baik debat. Ngedebat gurunya. Pasti gitu Oh kan? iya, berarti kita baik debat sering dikeluarin dari kelas Iya, soalnya. makanya. Ini nggak beres nih, kira-kira gitu ya. Ya kira-kira gitulah. Terus saya SMA, saya pindah ke Jogja. Karena saya pikir di Jogja ada banyak kampus, saya harus cari. Persiapan. Saya harus cari partner diskusi yang memadai lah kira-kira gitu. Oke, karena berkembang terus. Tapi ya? SMP kelas 3 pun saya sudah nyari mentor-mentor politik. Siapa Ada di desa? Ada tokoh PNI dulu ya, Pak Subarjo, bapak teman sekelas saya, teman sekolah saya, cewek gitu ya. Nyambangin. Oh, nyambing. Saya malam minggu main ke rumahnya bukan ngapelin anaknya, tapi ngapelin bapaknya. Dengerin. Anaknya dicuekin. Anaknya kita cuekin. Saya dulu cuek. Saya nggak pernah pacaran. Saya pacaran pertama tuh waktu di penjara malah justru. Saya nggak pernah pacaran. Karena ada yang besuk, karena besuk. Ya di rumahnya dengerin kaset pidato Bung Karno diceritain segala macem. Oke. Ya SMA, kemudian setelah SMA saya kelas 1 ketemu kakak kelas. Dia kelas 3, saya kelas 1. Oh dia rupanya suka filsafat, suka teknologi, suka fisika, suka sejarah, suka ekonomi politik. Saya banyak diskusi dengan dia. Ya. Dikenalin musik klasik gitu ya di Jogja. Balik ke desa itu. Enggak di Jogja, di desa. Balik ke desa itu. Jadi ini baru kejadian kali ya, cewek itu cemburu sama bapaknya. Oh enggak, dia belum naksir saya juga, bukan. Dia mungkin punya pacar yang lain juga, saya nggak tahu deh. Iya. Oke Mas, kita minum dulu Mas. Oke. Ya, gitulah. Jadi saya waktu merasa kesepian. Siapa yang mesti saya diajak dialog? Gitu. Ini nggak asik nih hidup kayak gini nih. Dia harus nyari terus teman. Nyari terus begitu. Akhirnya pindah ke Jogja. Masuk. Saya pindah-pindah itu sebenarnya kalau saya dalam rangka mencari siapa yang bisa saya ajak bikin kelompok, bikin organisasi. Akhirnya itu ya, Ya awalnya tuh. Awalnya suka seperti dengan pemikiran, diskusi, kemudian ini nggak boleh sendirian, harus bikin kelompok, harus bikin organisasi. Nggak boleh sendirian. Suatu saat bikin gerakan gitulah kira-kira. Sampai jadi aktivis, turun ke jalan. Ya. Nah, waktu Hampir nggak ada mentor sebenarnya. Nggak ada mentor. Nggak ada mentor ya? Saya cari sendiri aja gitu. Iya, ketemu itu nyambangin siapa, begitu. bikin kelompok, diskusi kayak gitu ya. Jadi bekal ketika ke Jogja sebenarnya nggak kosong. Ya sudah ada Malah referensi, ngisi terus nambah. sampai akhir kuliah di sana. Di Jogja saya mulai pelajari ekonomi, pelajari Lebih luas filsafat. Tadi kan saya suka politik dan sejarah. Oke. Politik, sejarah dan perang.
Saya belajar literatur tentang perang, tentang politik, tentang sejarah, perang dunia, perang saudara. Saya pelajari perang saudara di Amerika, perang saudara Amerika di Selatan ya, terutama. Jadi di Jogja ekonomi politik, filsafat, sains. Nah, Oke, saya ngebayangin kemudian di waktu sekarang gitu ya. Mas Budiman di era 80-an terus-terusan sampai sekarang, terus anak sekarang, anak milenial. Saya nggak tahu deh, anak sekarang ada nggak ya kelas 3 SD baca Marhain? saya tidak tahu. Nah, terus tapi saya pengen... Saya coba itu ke anak saya nggak tertarik rupanya. Nggak tertarik ya? Nggak tertarik. Dia sukanya sains dan matematika. Oke. Belum kali. Tapi saya harap nggak usah terjun politik Nggak sih. usah. Saya udah bilang jangan terjun politik. Iya, iya. Nah, Mas Budiman ngamatin itu gimana anak-anak sekarang? Terhadap Anak-anak politik sekarang. ya terutama ya. Sebenarnya kalau kita amati di YouTube ya ada banyak kanal-kanal muda yang ngomong politik dan sejarah dan viewersnya cukup banyak. Ya. Oke. Viewersnya cukup banyak. Tapi mungkin jauh lebih banyak viewers kanal-kanal yang berkaitan dengan gaya hidup, tentang bisnis. It's okay, nggak ada masalah. Tapi mungkin yang harus kita lihat ya, teman-teman muda sekarang dapat informasi ini kebanyakan visual, video, maupun dan visual, podcast, audio, nonton video. Anak saya ini saya hubungkan dengan ketika saya sampaikan ke anak saya, saya bilang sini sama anak saya, kamu bisa dapat informasi banyak dari video. Ayah nih kasih link nih tentang sains lah, dia suka sains. Tapi juga kamu harus baca buku. Saya bilang ke anak saya tuh kelas 1 SMP, waktu dia 1 SMP. Dia tanya kenapa? Toh ada video. Ada kelemahannya kamu dapat informasi dari video. Apa? Kalau kamu udah nonton video, informasi banyak, imajinasi kamu berkembangnya sedikit. Karena semuanya serba disuguhkan. Nih, misalnya tentang kota Washington, ada videonya. Karena disuguhkan. Disuguhkan. Beda Orang baca. tidak punya imajinasi tentang kota Washington karena dia digambarin kota Washington seperti apa. Waktu ayah kecil, ayah baca tentang kota Washington. Ayah baca tentang Amsterdam. Ayah baca tentang Moskow. Gak ada gambarnya. Ketika ayah membaca teks, imajinasi ayah membayangkan seperti ini. Ya mungkin seperti kita membaca novel Winnetou, Old Shatterhand. Nah, yang itu saya baca ada, kelas 5 SD itu. Kita kan baca. Baca. Ngebayangin India Ngebayangannya di sana seperti kayak apa. mukanya si Winnetou seperti apa. Kapak itu seperti apa. Old Shatterhand, Winnetou, kemudian siapa adiknya itu yang meninggal tuh. Ada. Saya baca kelas 5 SD itu. Serial itu. Iya. Punya bapak saya juga waktu itu. Jadi betul. Baca bukan cuma fiksi ya, tapi baca tentang informasi geografi segala macam. Dengan membaca buku sebenarnya ada dua dunia yang bertemu. Dunia si penulis yang menyaksikan itu semua dan udah diceritakan, dan dunia kita. Sebenarnya ketemu tuh antara pikiran dia dan pikiran kita. Dan informasi masuk kita adalah informasi gabungan dari imajinasi penulis dan imajinasi pembaca. Itu pemantik. Ketemu nih. Belum tentu benar, belum tentu saya imajinasikan saya benar. Ya, tapi setidaknya saya punya perspektif tentang itu. Sehingga yang masuk dalam tubuh saya adalah pertemuan antara idenya si penulis dan ide saya sebagai pembaca. Tapi kalau kita nonton, itu sepenuhnya idenya si sutradara. Art directornya si film itu. Kita mungkin hanya sedikit saja karena kayak disuapin. Iya. Kalau baca, kita tuh kayak masakan yang kita masak bareng. Iya. Nah, jadi ada proses proaktif dari diri kita. Dan saya bilang, kamu nonton boleh, tapi kamu baca. Agar kamu pakai otakmu. Karena kita distimulir untuk menerjemahkan Dan yang kita baca selera itu. kita, perspektif, entah benar entah salah, itu lain soal. Iya. Itu lain soal. Jadi saya bilang kayak gitu, perlunya membaca, bukan sekedar menonton. Membaca. Karena bapak saya itu, saya ingat betul, saya suka nonton film. Saya suka nonton film kan, nonton film kungfu gitu ya. Saya baca Kopingho SMP gitu ya. Bapak saya tuh paling marah kalau saya nonton film. Saya baru sadar bahwa ternyata iya, gue gak suka. Bapak saya tuh paling gak suka saya nonton film. Lebih ngarangin baca. Iya. Masuk komik atau iya, apa. Iya, betul. Karena dia nggak mengatakan, tapi saya baru tahu. Oh iya ya. Kenapa bapak saya yang suka baca itu rupanya mungkin itu. Dia nggak ngasih alasan, tapi dia nggak suka saya nonton film. Walaupun saya suka nonton film. Jadi supaya kita punya imajinasi, punya perspektif. Imajinasi
perspektif, karena gini ya Mas, waktu saya baca buku ya tentang Hitler, tentang Napoleon, tentang Lenin, tentang Genghis Khan, tentang Jenderal MacArthur. Kalau Jenderal MacArthur bukan baca, saya nonton, saya diajak ibu saya. Oke. Kalau bapak saya baik mengenalin tokoh politik, ibu saya baik mengenalin tokoh perang. Gitu. Beda tuh. Tapi lengkap. Iya, bapak saya ngenalin tokoh-tokoh politik dunia, ibu saya ngenalin tokoh-tokoh perang dunia biasanya kayak gitu kan. Nah, sejarah Napoleon, Genghis Khan, Simon Bolivar, segala macam itu ibu saya. MacArthur itu dari ibu saya. Kalau bapak saya Kennedy, Bung Karno, Mao Zedong, Nehru, Tito, itu bapak saya, itu kira-kira tokoh-tokoh politik sipil. Nah, di situ imajinasi muncul. Dan harus saya katakan, tindakan politik saya menjadi aktivis. Itu saya imajinasi saya. Saya bayangkan suatu saat saya harus melawan Pak Harto. Akan begini. Saya bicara sama ibu saya waktu kelas 3 SMP. Ibu saya kan buka salon. Pas pulang ke Bogor, saya juga syukur. Saya pernah ngomong, Bu, satu saat kalau saya masuk penjara, nggak apa-apa ya? Terus apa kata ibu? Wah, dia sudah bawahnya kamu tuh macem-macem aja keinginanmu gitu. Bukan keinginan nih. Kalau satu saat saya masuk penjara, Fantasi saya itu. iya, kalau saya masuk penjara, oke ya, gitu. Ibu saya, kamu tuh, gitu. Enggak, saya ingin mengatakan bahwa once kita punya cukup imajinasi dan perspektif dalam refleksi hidup saya, kita bisa membuat skrip hidup kita sendiri. Dan ketika orang lain tidak menyiapkan skripnya, mau gak mau orang akan ikut skrip kita. Ya kan, kira-kira gitu kan? Iya. Mau gak mau orang akan ikut skrip kita. Jadi itu kekuatan imajinasi. Dan paling nggak satu imajinasinya udah tercapai itu masuk penjara. Apa kata ibu? Ibu saya cuma pesan ya, kamu masuk penjara karena politik, ibu oke lah. Asal jangan masuk karena korupsi, gitu. Bilang gitu. Itu nempel ya? Itu nempel sekali. Itu waktu saya baru divonis, ibu saya ngomong gitu, ya ibu rela kamu masuk penjara karena politik, membela rakyat, tapi asal jangan masuk penjara karena korupsi, kira-kira gitu. Oke, jadi kira-kira kalau menurut Mas Budiman sendiri ya, buat anak sekarang apa yang mesti apakah imajinasi membangun? Karena informasi audio video sudah sangat luar biasa, tugas generasi kita, generasi muda sekarang ini adalah justru lebih keras lagi, harus baik membaca. Dan kedua, jangan cuma membaca, kamu harus share dengan temanmu. Kamu harus mendiskusikan, karena ketika kamu share dengan temanmu, akan mendapatkan perspektif baru, akan mendapatkan imajinasi baru dari temanmu juga. Iya. Sehingga mungkin kesimpulan-kesimpulannya akan semakin jauh dengan kesimpulan awal dari buku yang kamu baca atau video. Tapi dengan di situ itu memberi kamu kesempatan untuk membentuk realita baru, Ya. Realita baru, dan kamu bisa menjadi penghasil karya baru. Kamu bukan menjadi budaknya buku. Tapi menghasilkan karya. Hanya stimulus buku yang kamu baca atau video yang kamu tonton, hanya kita jadikan stimulus saja. Oke, pemantik ya. Pemantik saja, jangan kamu ikuti dia, jangan jadi dogmatis gitu. Oke. Gitu. Menurut saya kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Oke. Saya loncat dulu deh, Mas Budiman. Sebagai, ini kan sekarang masuk ke sebagai Dewan Pakar Tim kampanye nasional. Prabowo Gibran. Apa tugas utamanya apa nih? Ada nggak terkait dengan ginian kira-kira? Saya resminya di Dewan Pakar, tapi kemudian saya diminta jadi jubir juga. Iya. Tapi saya juga ngurus komunitas juga ya, untuk desa terutama ya. Dewan Pakar kita merumuskan banyak, breakdown program-program dari Pak Prabowo, Mas Gibran, yaitu Asta Cita, ada tentang ideologi, ada tentang sains, teknologi, pendidikan, ada tentang desa, ada politik internasional, ada ekonomi, ada budaya, segala macam ya. Saya kebetulan lebih banyak diminta untuk mengelaborasi program berkaitan dengan ideologi, program berkaitan dengan sains, teknologi, dan sumber daya manusia, dan program tentang desa. Saya banyak mengelaborasi ke arah sana. Memang itu concern saya di sana. Jadi lanjut di situ? Ya lanjut di situ, karena saya banyak mendalami hal-hal itu, ideologi, sains, teknologi, dan sumber daya manusia, serta desa, begitu. Gitu ya? Masukan. Nah, pada saat itu kan Mas Budiman sempat mendeklarasikan relawan Prabu. Terus apa yang melandasi ngebentuk itu, dan gimana sekarang kabarnya? Ya masih jalan, kita masih banyak menghimpun banyak teman-teman di desa, ex-Tapol kita kumpulin, ya teman-teman ex-NII kita kumpulin juga. Kenapa?
Ya, untuk mendukung Iya, pemenangan. kenapa ke situ? Kenapa mereka? Saya nggak nyari, mereka nyari saya. Ekstapol macam-macam ya, ada Tanjung Priok, ada Kasus Lampung, ada tapi ya udah ke Pancasila ya, udah Iya, ke NKRI. Mereka sudah 20 tahun yang lalu mereka Iya, itu iya. sudah ikut proses NKRI dan mereka ikut terlibat gerakan melawan radikalisme, sudah Iya. terlibat ya. Oke. Karena mereka tahu jeroannya mereka ini. Kemudian teman-teman desa segala macam aktivis, ya mereka nyari saya untuk kemudian apa yang bisa kita optimalisasikan untuk melawan, untuk memenangkan Pak Prabowo Mas Gibran ini. Itu dan alasannya ya diskusi panjang, refleksi panjang saya bahwa Indonesia butuh pemimpin yang strategik untuk sampai 25 tahun ke depan. Ya, butuh pemimpin strategik, pemimpin yang paham geopolitik, geostrategi, paham tantangan-tantangan maupun peluang-peluang global. Itu butuh seperti itu. 3 dari calon ini saya pernah diskusi dengan mereka secara ya walaupun jarang gitu. Yeah. 3 orang ini saya nangkap dari ketiganya Pak Prabowo yang paling mendekati kebutuhan kita untuk mendapatkan pemimpin strategik. Yang Itu Mas Budiman baru lihat belakangan ini apa Sebenarnya sudah lama. Karena ini pertanyaan saya juga mewakili banyak pertanyaan Sudah orang. lama, sudah lama. Saya pernah ketemu Pak Prabowo tahun 2001 atau 2002, saya lupa. Pertama kali. Setelah reformasi, beliau baru pulang dari Jordan, saya pernah ketemu. Saya kebetulan waktu itu nemenin teman saya, Nezar Patria, waktu wartawan satu majalah Tempo. Wawancara Pak Prabowo. Nezar kan sekarang Wakil Menteri Kominfo ya. Saya diajak, terus ngobrol lah. Di luar wawancara ngobrol banyak hal. Tentang Indonesia, setelah reformasi, bagaimana. Ya. Sama visinya. Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Dan sampai ke kesimpulan. Pada saat itu 2001 itu yang kurangnya di mana? Waktu itu belum ketemu. Kurangnya pada waktu ini kita masih belum selesai proses reformasinya. Oke. Kita masih belum selesai reformasinya. Indonesia masih butuh sosok-sosok yang menjadi bagian dari reformasi. Sosok-sosok sipil yang menurut saya perlu menuntaskan reformasi. Begitu. Ya, takes time lah untuk kemudian Emang butuh waktu. butuh waktu. Ada proses. Sejak tahun 2001 dan saya bisa menyimpulkan untuk bersama Pak Prabowo di 2003. Cukup lama kan? Cukup lama. Cukup lama. Nah, kesimpulannya apa sehingga keputusannya seperti ini sekarang? Ya, tadi saya katakan dari seluruh pemimpin capres, Pak Prabowo yang paling mendekati kriteria yang saya bayangkan, yang saya imajinasikan bahwa kita butuh pemimpin strategik. Ada banyak goncangan di tingkat global hari ini, disebabkan oleh pandemi, disebabkan oleh perang, disebabkan oleh ledakan teknologi, ya, ledakan pengetahuan, ledakan kecerdasan. Dan dalam keadaan seperti itu, setiap bangsa pasti mengalami goncangan-goncangan untuk ada di sebuah dunia sedang berubah ini. Karena itu butuh persatuan. Indonesia itu butuh bersatu nih, harus butuh kompak, jadi pecah belah nih. Karena kita lagi mau jalan melewati badai. Based on kebutuhan sekarang lah. Based untuk kebutuhan 10-20 tahun ke depan. Ya. Kita akan melewati badai. Di luar gedung kita, di luar gedung Indonesia itu banyak badai, banyak banjir, bandang segala macam. Nah, keluarga Indonesia harus bersatu nih, jangan ribut. Silakan perbedaan. Nah, saya mendatangi Pak Prabowo sebagai langkah simbolik. Kita pernah berhadapan di masa lalu. Tapi untuk kepentingan sesuatu yang lebih besar, untuk menyelamatkan Indonesia di tengah goncangan dan pergeseran global ini, kita harus menyatukan semua kekuatan-kekuatan positif bagi bangsa. Itu nggak keputusan ringan pastinya ya. Karena pertanyaan saya, apa sih bedanya dulu banteng dulu dengan banteng sekarang? Kalau secara fisik digambar udah kelihatan beda. Gitu ya. Kalau boleh tahu, Mas. Ini kan pertaruhan ya. Saya mempelajari Bung Karno kan saya SD. Ya, dari kelas 3. Saya bahkan kelas 3 SMP itu pernah buat satu paper 50 halaman tentang PNI. 3 SMP? Kelas 3 SMP. Paper tentang biasa PNI. banget Ya. Saya pelajari ya, SMP bagaimana Marhaenisme, ajaran Bung Karno, satu selam paper. Tugas sekolah saya buat tentang itu. Tugas sekolah kelas 3 SMP. Intinya gini Mas, jadi saya mencoba mempelajari cara berpikir Bung Karno. Bukan sekedar isi pikiran Bung Karno. Tapi cara berpikir. Cara berpikir. Oke. Bung Karno sering mengistilahkan ya kalau isi pikirannya itu cuma abu saja. Abu. Kalau cara berpikir itu apinya. Nah, kalau dari cara berpikir Bung Karno,
Mudah-mudahan saya memahami apa yang dimaui Bung Karno ketika memerdekakan bangsa Indonesia bersama teman-teman dengan bersama Bung Hatta ya. Ya beliau ingin Indonesia merdeka, berdaulat, membangun Indonesia dari negara agraris menjadi negara industri, maju. Ya, Bung Karno ingin membangun angkatan perang yang kuat, industri yang maju, berdikari, pertanian yang bagus, maju, ya. Industri pertanian yang dimiliki oleh rakyat, koperasi segala macam. Bung Karno punya visi itu. Artinya beliau ingin bangunnya pertanian tidak dengan pendekatan agraris, tapi pendekatan industri dan teknologi dan sains, ya kan? Menggunakan sains teknologi, industri pertanian. Nah, saya sejak 3 tahun terakhir di PDI lebih banyak diskusi ya di partai. Ya. Bagaimana membawa PDI Perjuangan dari partai agraris menjadi partai yang pro industri, manufaktur, partai yang pro hilirisasi lah istilahnya, partai yang pro digitalisasi, partai yang pro konektivitas, ya, bukan sekedar partai yang isinya hanya petani kecil, tapi kita harus bangun pertanian berskala besar yang dikelola oleh badan usaha milik desa, dikelola oleh koperasi yang modern, bukan petani-petani kecil. Karena sebenarnya itu cara berpikirnya Bung Karno. Marahin si petani kecil itu bukan cita-cita. Itu masalah. Bahwa petani cuma punya tanah sempit, cuma punya cangkul satu. Jangan diromantisir bahwa itulah tujuan kita. Enggak. Kita ke situ. Ini masalah, ini bukan tujuan, ini bukan solusi. Ini case ketika ya. Ketemu Bung Karno, ketemu Marahin itu dia tidak menemukan solusi, dia menemukan masalah. Dia menemukan masalah. Sehingga kita harus atasi masalah itu. Bukan kemudian terus-menerus menjadikan petani kecil. Beromantisme itu. Makanya saya ngotot waktu itu undang-undang desa. Karena pemikiran saya bagaimana supaya ada anggaran, ada pengetahuan, ada manajemen dari desa, mengangkat dari agrarisme menuju industri. Industri jangan diartikan kita bikin pabrik cerobong asap, bukan. Enggak berkonotasi selalu negatif. Industri itu industri pertanian. Kita ambil contoh, ada satu negara industri di dunia, tapi dia menjadi salah satu negara pengekspor bahan pertanian besar. Belanda. Belanda bukan negara agraris, negara industri, tapi dia menjadi pengekspor pertanian karena pertaniannya sudah jadi industri. Bukan berarti pertanian itu harus agraris. Nah, disitulah. Nah, saya sudah sampaikan itu berkali-kali. Dan pro kontra, tapi rupanya sebagian masih menganggap bahwa dalam rangka kebutuhan elektoral, kita harus bicara tentang pertanian. Yes, pertanian bukan bagian agraris. Itu yang kemudian pada akhirnya ketika penetapan capres, saya berpikir dengan segala hormat saya pada Mas Ganjar bukan sosok industrialis, agraris, bukan sosok geostrategis. Ini penting ini bagi saya, karena saya bisa mentolerir sebuah perjalanan sejarah itu melambat, saya bisa mentolerir. Tapi kalau berhenti, ini nggak bisa. Kita nggak punya banyak waktu bangsa ini. Kita nggak punya banyak waktu, kita harus melakukan lompatan-lompatan. Waktu jalan terus, nggak bisa di-stop. Jalan terus. Dan dengan ada perkembangan teknologi, melompat semuanya. Ada perang, ada konflik dunia, ini berubah semua ini. Ini butuh lompatan-lompatan transformatif, ya, di mana masyarakat harus naik kelas, bangsanya harus naik kelas. Nah, pemikiran itu ada di Pak Prabowo. Saya kan diskusi dengan beliau ya, bisa diskusi. Ada concern itu, Kita diskusi tentang geopolitik, geostrategi, kita bicara mekanisme pertanian, kita bicara digitalisasi pertanian. Beliau punya gagasan memberi makan gratis untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia dari anak-anak. Akhirnya itu tertuang di 17 program prioritas dan Astacita. Astacita, tertuang di Astacita program prioritas. Nah, jadi saya pikir kita bicara tentang banyak hal. Kita bicara tentang non-blok, kita bicara tentang nuklir, kita bicara tentang AI. Saya bilang, Pak, kita harus membangun artificial intelligence. Kita harus membangun kedaulatan teknologi. Kita harus menggunakan kedaulatan data, kedaulatan pangan. Kita di negara yang dengan keanekaragaman sosiokultural terkaya nomor 2 di dunia. Kita ada di sebuah negara dengan keanekaragaman kekayaan hayati, biologi, lengkap, darat dan laut terkaya nomor 1 di dunia. Kita juga
tinggal di sebuah negara dengan kekayaan mineral. Saya kurang tahu, tapi cukup kaya lah ya. Kita sangat kaya, bukan cukup kaya. Nah, ini Berlimpah kultural, hayati, mineral. SDA-nya. Ini kita ini negara yang tidak semua negara di dunia suka kalau kita maju. Karena biarkan itu tetap ada, agar hilirisasi tetap terjadi di negara mereka. Kita hanya mengekspor bahan mentahnya saja. Ya, mungkin. Dan ketika seorang pemimpin tidak menyiapkan itu, menurut saya pengkhianatan. Pengkhianatan terhadap sejarah, pengkhianatan terhadap waktu, pengkhianatan terhadap bangsa ini, pengkhianatan terhadap cita-cita, proklamasi. Oke. Kawan muda jadi kebayang ya, nggak sesederhana itu ceritanya, ternyata jauh lebih dalam persoalan yang dipertimbangkan seorang Budiman Sujatmiko. Keren Mas. Itu emang mungkin nggak banyak juga orang tahu tentang pemikiran kayak begini ya, agak komplit gitu. Nah, terus Saya masalahnya jarang tiktokan. Ya itu dia. Saya jarang makan mie ayam pinggir jalan, kemudian saya IG kan. Karena itu menurut saya nggak mendesak, itu nggak menyelesaikan masalah bangsa itu menurut saya. Nantilah, ya. Mungkin bagi orang lain bertujuan politik adalah bagaimana sering posting di IG, TikTok. Oke, suatu saat mungkin ya. Bagi saya, selama kalau itu mungkin kalau saya suzonnya itu kan panglimanya elektabilitas kalau kayak gitu, kepopuleran. nah gini Mas, saya di politik ada dua hal, aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. Oke, ya. Demokrasi dengan one man one vote, one person one vote itu menekankan aspek kuantitatif. Kuantitatif. Nggak salah. Ya. Saya juga berjuang untuk itu kan. Tapi kita lupa bahwa satu bangsa bisa tumbuh juga harus ada aspek kualitatif. Digabungkan dua-duanya. Harus dikombinasikan. Harus dikombinasikan. Masalah makin lama, aspek kuantitatifnya pun turun. Cuma jadi aspek cuantitatif aja. Mencari kuantitatif diambil dari cuantitatif, bukan kuantitatif diambil dari kualitatif, bukan dari esensi. Dan Ini calon masalah. pemimpin dijadikan komoditas. Nah iya, jadi Apa, ya, barang di etalase gitu. mencari jumlah dukungan, ya, main uang. Padahal untuk mencari jumlah dukungan kamu harus main ide, Iya. harus main ide. Karena gini Mas, bangsa yang dengan kekayaan tadi seperti Indonesia itu, tidak semua negara suka kalau Indonesia maju. Ya. Kalau perlu, mereka ingin Indonesia ini ada pemimpinnya yang nggak usah hebat-hebat amat. Ya itu udah disampaikan Bung Karno Ya. tahun 50. Kalau ada orangnya mau jadi pemimpin Indonesia berani, usahakan dia jangan cerdas. Kalau dia cerdas, usahakan jangan berani. Atau paling nggak tersandra. Ya. Kalau ada tokoh yang jadi pemimpin, terlanjur berani dan terlanjur cerdas, usahakan dia tidak strategik dan tidak holistik. Itu udah jadi pakem ya. Itu udah rumusnya seperti itulah. Rumusan mereka ya. Karena kalau ada pemimpin berani, cerdas, sekaligus strategi holistik, ini pasti akan bawa negara ini jadi gede. Kehilangan besar buat mereka. Kehilangan dalam global supply chain, Iya. rantai pasok global, Perubahan besar. dia naik kelas, kehilangan pasar. Iya. Ini negara ini akan berprinsip kayak gini, ngapain kita beli kalau kita bisa buat, ya kan? Nah sekarang kan kalau berusaha dicari pemimpin yang prinsipnya ngapain buat kalau kita bisa beli, ini repot. Itu yang Ini pertentangan antara prinsip Iya. ngapain kita beli kalau bisa buat, itu yang kita butuhkan. Nah, Sementara yang lain-lainnya prinsipnya nampaknya seperti ngapain kita buat kalau kita bisa beli. Ini pertentangan strategis ini. Iya. Luar biasa itu aja ya. Interaksi Ya. Mas Budiman dengan Prabowo setelah bergabung terus membentuk relawan, sekarang masuk ke TKN Prabowo Gibran. Interaksinya bagaimana sekarang? Kan kalau dulu kan jauh lah ya. Gitu. Nah. Tidak terlalu sering, tapi kalau bertemu ya diskusi ya cukup. Kita nggak pernah diskusi tentang jabatan, nggak pernah diskusi uang, nggak pernah diskusi apa. Kita bicara ide. Nggak ada bahasan ituan. Nggak ada. Kita bicara ide. Ya dia bicara. Ya berarti Mas Budiman, tolong bantu, you are important. Terima kasih sudah mendukung saya begitu. Nanti bisa bantu di TKN atau malah terakhir pesannya konsentrasi di Dewan Pakar itu kira-kira gitu ya, konsentrasi di Dewan Pakar itu. Karena saya selama ini kan banyak bicara tentang desa ya, bicara pengorganisasian, pengumpulan suara di desa seperti. Tapi rupanya beliau jangan masuk ke wilayah itu lagi, masuk ke wilayah yang lebih visi gitu kira-kira gitu. Oke, nggak ada masalah.
Karena rupanya pertemuan kita adalah pertemuan ide. Kebetulan beliau adalah orang yang suka baca buku. Ya. Suka baca buku dari kecil ya bahkan ya. Ya suka baca buku, keluarga yang membaca begitu ya. Kita ketemu di situ. Kadang-kadang kita cerita tentang lagu yang nggak ada orang Indonesia tahu gitu kan. Jadi mungkin Mas Budiman analoginya dengan Prabowo adalah ini dua orang yang sebenarnya mirip-mirip tapi di tempat dan waktu yang berbeda nih, jauhan nih waktu itu. Ya, pada waktu 25 tahun yang lalu kita kira-kira berhadapan. gitu Ya, kira-kira begitu. Oke. Geser dikit ya Mas, sekarang ke proses Pilpres ini gitu ya. Kemudian saat ini kan keputusan MK memecat ketua MK Anwar Usman itu jadi polemik di masyarakat. Betul. Ada yang sebagian menilai akibat keputusan ini dianggap memberatkan Gibran sebenarnya justru yang dianggap kurang etis untuk maju terus gitu loh. Sebagai cawapres gitu. Mas Budiman melihatnya gimana ini proses ini? Tidak mudah untuk menyikapi ini kalau saya dalam posisi dia. Karena begini Mas, saya pernah ngomong di acara di salah satu stasiun TV. Ngomong kayak gini, jika kamu punya orang tua yang tercatat baik dalam sejarah, maka kamu pasti akan habiskan waktumu untuk mempertahankan catatan sejarah itu. Jika kamu punya orang tua atau leluhur yang tercatat buruk dalam sejarah, kamu pasti akan menghabiskan waktumu untuk mengubah catatan sejarah itu. Tapi jika kamu punya orang tua yang tidak tercatat dimanapun dalam sejarah, kamu bisa membuat catatan atas namamu sendiri. Saya kira Mas Gibran ada dalam posisi yang pertama. Pak Jokowi punya nama baik. Dia pasti punya beban. Apalagi dari isu MK segala macam ini. Tapi menurut saya ya ini menjadi ujian bagi dia. Sanggup melewati tidak? Sanggup melewati itu dia ya. Justru ujiannya menjadi pemimpin adalah baru akan dimulai nih. Tentu saja ada privilege yang dia punya, tapi saya pernah ngobrol dengan dia juga. Dia punya pikiran-pikiran yang memang tidak banyak dipahami oleh generasi X ke atas. Cara komunikasinya segala macam. Nah, posisi dia yang sangat menguntungkan, tapi sekaligus punya pikiran-pikiran yang disruptif gitu ya. Bisa mengocok ulang ini, menurut saya bisa kita titipi agenda-agenda aspirasi anak muda yang tidak punya juru bicara politik yang kuat. Yang sekarang belum punya keterwakilan. Belum punya juru bicara politik yang kuat dari generasi milenial dan Z. Belum punya. Ya. Kalau kita harapkan pada anak-anak muda yang lain, tidak dalam posisi politik yang menguntungkan mereka untuk naik ke atas dengan segala pertimbangannya ya. Nah, karena itu menurut saya Pak Prabowo benar juga tokoh sepuh, tokoh senior ya. Jembatan komunikasinya ke mayoritas pemilih kita yang milenial dan Z kan jarak umurnya puluhan tahun gitu kan. Nah di sini Mas Gibran diharapkan bisa menjadi penyeimbang untuk mengkomunikasikan dengan apa yang menjadi tantangan-tantangan masa depan. Pak Prabowo sangat fasih menghadapi tantangan-tantangan problem tinggalan masa lalu yang belum selesai. Nah butuh wakil yang bisa menjawab tantangan maupun problem maupun peluang-peluang ke depan yang hadir hari ini dan ke depan. Ini penting. Itu ada di Mas Gibran. Mas Gibran bisa menyuarakan itu dan tugasnya menurut saya fokus ke sana, ya, menghadapi tantangan-tantangan masa depan ini. Tentu saja problem-problem tadi soal etika segala macam ini sudah menjadi keputusan MK yang nggak bisa diubah oleh MK sekalipun. Ya kan nggak bisa diubah. Dan ketika nyatanya menurut survei kan sebenarnya ini juga menguatkan. Ya, beliau posisi Mas Gibran dan Pak Prabowo hari ini kan di beberapa lembaga survei sudah 40% lebih ya, sampai 43%. Dan ini menurut saya satu advantage bagi kami sebagai timnya, sehingga beberapa kerjaan kita dimudahkan, kira-kira begitu ya. Lagi pula Mas Gibran kan dari sebuah daerah, sama dengan saya, sebuah wilayah politik yang bukan basis tradisional Pak Prabowo gitu kan. Ya, dan kami cukup paham dari itu Jawa Tengah. Kira-kira gitu. Ya. Nah terus berlanjut sampai soal mengenai dinasti politik. Nah itu kan terus-terusan tuh. Itu gimana juga tuh Mas? Ya menurut saya kalau klan politik ya, kalau bedakan antara dinasti dan klan. Klan politik banyak ya, ada klan Kennedy, klan Nehru ya, biasa-biasa aja itu. Gandhi Nehru ya, Bhutto segala macam gitu ya. Sejauh dan selama yang bersangkutan memang bisa memahami dan mendapatkan kepercayaan publik, menurut saya
secara prosedural it's okay. Tantangannya adalah sekarang bagaimana Mas Gibran menjawab itu. Apakah dia secara substantif bisa mengimbangi Pak Prabowo dan betul-betul juga membawa visinya Pak Joko Widodo. Yang memang menurut saya visi Pak Jokowi ini kan nggak cukup 10 tahun sebenarnya. Cuma kan demokrasi membatasi kan, sehingga harus ada pergantian kekuasaan. Di sini menurut saya Mas Gibran harus bisa, mau nggak mau dia harus membawa nama visi bapaknya, mau nggak mau. Itu yang menurut saya tugas beliau yang berat, ya. Tugas beliau yang berat. Sekaligus itu jadi tantangan ya. Ya. Jadi, bahwa kemudian muncul dinasti politik sebenarnya kalau fenomena itu kan ada di mana-mana. Ya. Di Indonesia pun bukan cuma masalah keluarga Pak Jokowi kan, di Ibu Mega, di Pak SBY, ya kira-kira begitu, di Pak Surya Paloh, bupati, wali kota juga banyak seperti itu. Itu adalah suatu fenomena yang dia ada sah secara hukum, tapi memang bisa menimbulkan kritik. Tapi kritik itu bisa dibantah kalau ada prestasi yang mengikutinya, ya, prestasi mengikutinya. Tentu saja ini jangan sampai membuat patah arang anak-anak muda lain yang tidak punya nama bapak dan ibu yang besar, ya kan? Menurut saya tantangan. Ya, saya sampai titik ini bapak ibu saya bukan siapa-siapa gitu kan. Ya. Kemudian banyak tokoh-tokoh lain juga yang bapak ibunya bukan biasa aja, bisa. Tapi mereka bisa bangkit. Nah, menurut saya Mas Gibran juga harus banyak diskusi dengan anak muda lain yang bukan dari keluarga politik. Bukan dari klan politik. Karena dengan demikian dia punya tanggung jawab moral yang lebih besar. Menjadi bagian dari klan politik atau dinasti politik, kita punya tanggung jawab moral yang lebih besar. Kalau keluarga itu punya nama baik, punya tanggung jawab untuk mempertahankan catatan baik itu, seperti saya katakan tadi. Tapi itu pun Mas, kalau dia baik sekalipun, belum tentu kreditnya ke dia, ke orang tuanya. Saya mau ambil contoh satu keluarga politik yang sangat besar beban dari nama keluarganya. Ya. Tapi kemudian beliau berhasil keluar dari bayang-bayangnya. Membangun sendiri. Megawati. Oke. Kita tahu dulu Ibu Mega adalah dikenal sebagai anak Bung Karno, gitu kan. Tahun-tahun pertama kemunculannya, bahkan awal-awal reformasi orang masih mengatakan dia hanya anak Bung Karno. Tapi kan kemudian beliau bisa membuktikan bahwa beliau punya karakteristik sendiri, suka atau tidak suka, yang sudah mulai lepas dari bayang-bayang bapaknya, ya, udah mulai lepas. Artinya dia tidak harus menjadi bagian dari itu. Saya suka diskusi dengan Bu Mega. Beberapa hal Bu Mega mengatakan, ya ada pikiran-pikiran bapak yang mungkin sekarang sudah nggak masalah lagi, gitu ya, karena situasi sudah berubah, misalnya situasi dunia maupun situasi Indonesia. Tapi yang paling penting kan semangat. Semangat itu artinya apa? Metode berpikir. Bukan isi pikiran. Isi pikiran tuh bisa usang. Tapi cara berpikir itu abadi. Okay. Cara berpikir itu abadi, begitu. Dia bisa update terus. Update isi pikiran. Cara berpikir ya begitulah, gitu ya. Nah, ada mindset sendiri. Jadi menurut saya Mas Gibran bisa belajar dari Ibu Mega, keluar dari bayang-bayang orang tuanya dan kemudian memberi tanda sendiri pada zamannya. Ya. Itu lebih besar. Saya tahu itu tidak mudah. Tapi bisa. Bisa. Ya. Orang seperti Indira Gandhi bisa keluar dari bayang-bayang Nehru. Seperti itu. Cuma anak-anaknya Indira Gandhi, cucu-cucunya masih belum bisa keluar dari bayang-bayangnya. Benazir Bhutto bisa keluar dari bayang-bayang bapaknya, Ali Bhutto. Ya. Tapi memang cucunya Bhutto belum muncul. Bush Junior bisa keluar dari bayang-bayang Bush Senior, ya, kira-kira begitu. Ada yang gagal juga keluarga Kennedy. Iya. Masih lengket aja terus. Masih lengket terus. Okay. Soal pernyataan Pak Jokowi yang bilang akhir-akhir ini politik lebih banyak dihiasi dengan perasaan, bukan adu gagasan. Ya. Pak Jokowi kan jarang statement seperti itu ya. Ini apa yang Mas Budiman lihat nih? Ya betul, saya kira saya juga udah merindukan lama politik adu gagasan dan saya sudah bilang lama juga di partai waktu saya masih di PDI. Yeah. 2024 adalah pilpres yang ditentukan oleh narasi. Pentingnya posisi gagasan untuk pilpres 2024 jauh lebih mendesak daripada pilpres sebelumnya. Karena dunia hari ini lagi jungkir balik.
banyak sekali pergeseran-pergeseran besar, ya, sehingga butuh gagasan untuk masuk pada wilayah zaman baru ini kan. Kita nggak bisa mengabaikan aspek drama, kita nggak bisa mengabaikan aspek sensasi. Tapi Drama, sensasi. iya. Tapi aspek esensi juga jangan dilupakan. Kita bangsa ini selama ini banyak dramanya, banyak sensasinya dalam politik, ya kan? Ini karena keterdesakan kebutuhan situasi ya. Apa tuh? Kita harus lebih banyak gagasan, ide gitu. Ya sebenarnya dari dulu harus Dari pakai dulu gagasan. harusnya gitu. Harusnya pakai gagasan dari dulu. Cuma ya sekarang nggak ada pilihan. Dulu menjadi pilihan pakai gagasan atau cuma sensasi. Sekarang ini nampaknya pilihannya makin dikit. Harus lebih kuat ke gagasan. Harus lebih kuat ke gagasan. Apalagi nggak ada petahana. Apa bagian apa? Oke, sekarang udah mulai muncul narasi. Melanjutkan dalam menyempurnakan atau perubahan. Itu sudah cara yang bagus. Pak Anies bicara perubahan. It's okay. Pak Prabowo bicara keberlanjutan dan penyempurnaan. Ini menurut saya bagus. At least dua tokoh ini sudah ada dalam posisi yang orang tahu mau milih melanjutkan penyempurnaan atau perubahan. Masyarakat udah punya pilihan. Ya memang dalam posisi agak repot Mas Ganjar. Iya. Agak dalam posisi repot. Dia seperti kejepit sandwich sih kali dia. Menjadi bagian dari perubahan, PDI Perjuangan bagian dari pemerintahan. Ya. Mau bagian dari keberlanjutan, juga nampaknya beberapa hal kebijakan Pak Jokowi seperti food estate atau lumbung pangan dan hilirisasi nampaknya Pak Ganjar tidak terlalu Menguasai. Kuat. ya bukan, bahkan pernah menyatakan ya mengkritik ya gitu, seperti itu. Nah ini agak susah memang, posisinya terjepit ya. Yang punya identifikasi karakter Pak Prabowo dan Pak Anies, nah paling ini ya. Pak Ganjar dalam posisi kejepit di tengah-tengah. In terms of atau dalam kaitannya dengan hubungan dengan pemerintah Pak Jokowi, Pak Ganjar ada di posisi tengah. Kalau Pak Prabowo melanjutkan ini Udah nggak perubahan. bisa berbuat terlalu banyak. Dari segi hubungan dengan pemerintah, Iya. tapi dari segi ideologi Pak Prabowo di tengah. Ya. Nah, gitu. Oke, ini kelanjutannya nanti ya. Ya. Kalau kondisi politik itu kan selalu panas ya setiap pemilu. Ke depan di 2024 ini menurut Mas Budiman akankah terulang lagi tuh polarisasi politik di masyarakat? Alhamdulillah mengurang ya sekarang ya. Justru mengorang. Sudah mengurang. Ada 3 calon itu membuat bagus. Tidak ada polarisasi. Tidak ada polarisasi, tidak ada bipolar saja, dua kubu. Bagus. Yang harus kita waspadai nanti pada putaran kedua, kalau terjadi putaran kedua. Makanya kita berharap 1 putaran saja. Karena nanti 2 kubu ya. Tapi saya harap baik putaran kedua sekalipun saya kira udah banyak belajar dari yang lalu. Kita tahu bahwa sebenarnya pilpres lalu dan ke depan suara yang atau kelompok-kelompok atau suara-suara yang terus-menerus ingin menajamkan pertentangan biasanya kalah. Yang buzzernya paling galak biasanya kalah. Ini menarik. Artinya bangsa Indonesia sudah punya wisdom sendiri. Oke. Sekuat-kuatnya menjalar-jalarnya medsos dan narasi di medsos, pertentangannya misalnya gitu. Tapi bangsa Indonesia ini punya wisdom sendiri. Masyarakat kita udah punya pagar-pagar Mereka akan sendiri. cenderung tidak memilih calon yang buzzernya sering ngajak kelahi. Itu keberkahan ya. Bagus untuk bangsa Indonesia. Karena memang karakter Ternyata bangsa kita. Indonesia meskipun medsosnya galak-galak gitu ya. Iya. Tapi bangsa Indonesia ternyata memilih calon yang tidak didukung buzzer yang galak-galak. Oke, Mas Budiman. Saya ingin mengakomodir pertanyaan netizen di Instagram Man of Our Time kita nih. Ini ada dari Leo Man gitu, Leon Budiman. Pertanyaannya, saya melihat Mas Budiman punya kapasitas menjadi presiden Indonesia. Jika ada kesempatan maju di 2029, apakah Mas Budiman akan maju? Gini, ada namanya kesempatan dan kepastian. Saya adalah orang yang selalu melihat tujuan-tujuan bernegara itu gak dari kapasitas. Kita terus terang aja nggak tahu 5 tahun lagi ada apa. 5 tahun lagi ada apa? Bukan apa-apa, karena perkembangan 5 tahun ke depan akan lebih cepat daripada perkembangan 10 tahun yang lalu.
secara radikal kita nggak tahu. Bahkan Mas, apakah politik itu menjadi dunia saya? Belum tentu juga, 2009. Tapi jika memang perubahan politik masih menjadi penting, ya why not? Eksekutif lah ya. Bisa gubernur, bisa menteri. Tentu saja sebagai orang politik saya punya tujuan-tujuan itu. Tapi saya punya cita-cita tuh selalu realistis. Jangan 2029. 2011 saya pernah ditawari jadi presiden oleh seorang konglomerat besar. Datangi saya. Ih, serem-serem juga deh. 2011. Ngeri-ngeri sedap juga tuh, Bang. Ditawarin untuk nyagup DKI 2012. Setelah itu nanti 2014 nyalon jadi presiden. Saya tolak. Kalau boleh tahu kenapa? Karena saya masih punya hutang. Saya waktu itu baru di DPR, saya punya hutang undang-undang desa, belum jadi. Bagi saya, selesaikan dulu kewajiban-kewajiban saya tentang itu. Walaupun cita-cita waktu kelas 1 atau kelas 3 SD tadi pengen jadi pemerintah. Ketika melihat situasi di sebuah terminal atau apa gitu. Di TK, bukan kelas 3 SD, di TK. Malah di TK, iya. Atau kelas 1 SD, saya lupa ya. Saya pernah nolak tawaran itu. Karena saya nggak itu belum saatnya saya mengambil hak sejarah saya. Saya masih punya kewajiban sejarah memperjuangkan undang-undang untuk mensejahterakan rakyat desa. Karena itu titik awal saya berpolitik, tertarik di politik kan pembantu saya bunuh diri. Iya. Teman-teman saya anak petani nggak bisa sekolah. Ya kan? Tunaikan itu dulu. 2009 kita lihat nanti bagaimana. Gitu, kira-kira gitu. Kita lihat bagaimana ya. Toh kalau Pak Prabowo bisa jadi 2 periode, saya udah bilang. Kalau Pak Prabowo maju lagi 2029 ya saya dukung. Karena kita butuh kontinuitas. Minimal sampai 2045 kita butuh, jangan sampai terputus proses strategic leadership nih. Kepemimpinan strategic leadership nih. Jangan sampai putus. Begitu putus tengah jalan, begitu berbalik. Ngulang lagi, berantakan lagi. Padahal 2045 ke sana kita nggak tahu dunia akan seperti apa. Teknologi akan seperti apa, mengambil alih pikiran-pikiran manusia. Kira-kira begitu jawaban Mas Budiman ya, Mas Leon Budiman. Terus ada pertanyaan berikutnya dari Mas Tengku, Instagram juga nih. Kenapa baru sekarang ke Prabowo? Apa karena baca buku Prabowo tentang kepemimpinan militer dan paradoks Indonesia? Terus poin-poin penting apa yang ada di buku tersebut? Apa aja sih menurut Mas? Saya sebenarnya kenal pikiran Pak Prabowo kan saya katakan 2001 atau 2002 saya lupa. Sudah banyak. Pikiran-pikiran Pak Prabowo. Jadi buku itu hanya sekedar menjadi summarize ya. Intinya kan Pak Prabowo bicara soal pasal 33. Kekayaan Indonesia yang tidak bisa dioptimalisasi untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Yang itu adalah pikiran-pikiran dan concern saya. Pikiran para pendiri Republik. Ya. Buku itu mensistematisasi. Tapi pikiran-pikiran beliau kan pernah saya gali tahun 2001. Begitu ya. Jadi menurut saya tadi ya berharap ini dilanjutkan oleh PDI Perjuangan, pikiran-pikiran itu. Sebagai orang PDI Perjuangan ya. Iya. Ya kan, sebagai orang PNI, keluarga saya keluarga PNI ya. Saya ingin akaran di situ. Berharap. Saya agak menyesal juga kenapa orang lain ya, bukan orang partai gua ya. Kenapa bukan orang partai gua? Pak Prabowo kan bukan PDI Perjuangan ya. Iya. Saya agak jago. Tapi saya ada satu cerita menarik. Cerita menarik dari Pak Hasim. Satu saat Pak Prabowo itu ketemu Thaksin Shinawatra, mantan Perdana Menteri Thailand yang pro desa. Dialognya saya lupa persisnya, tapi kira-kira waktu Thaksin waktu itu baru digulingkan kalau nggak salah. Pak Prabowo ketemu, terus Pak Prabowo bertanya pada Thaksin, berapa kader yang kamu siapkan untuk melanjutkan cita-citamu? Kamu kan nggak bisa jadi Perdana Menteri lagi, kira-kira gitu. Gak ada satupun. Kata Thaksin. Loh kok gak ada satupun? Kamu kan punya banyak anak buah. Gak ada satupun. Saya mendidik belum tentu ada yang sama seperti saya. Kamu berapa Prabowo? Ya saya menyiapkan 30 orang. Saya kader. Untuk satu saat kalau saya selesai bisa melanjutkan. Dia bilang gini, kata Thaksin. 30 orang? Banyak sekali kamu. Saya satu aja gak nemu. Oh ya? 30 banyak ya kata Pak Prabowo kira-kira gitu. Iyalah. Saya satu aja gak nemu kata Thaksin. Terus gimana dong? Dia bilang gini, Thaksin menarik kalimatnya. Ada 2 jenis kader. Penerus. Satu yang kamu didik sendiri,
satu yang dididik oleh Tuhan. How? Yang kamu didik sendiri belum tentu akan menyamai kamu, apalagi melebihi kamu. Karena sebagai mentor mau gak mau ada batasan. Tapi kader yang dididik oleh Tuhan adalah yang kamu gak ngerti. Dia tumbuh di luar kontrol kamu. Tapi justru barangkali itu yang paling pas. Saya melihat, ketika saya melihat Pak Prabowo, iya ya, dia nggak pernah satu kader dengan gua di partai. Dia tumbuh dengan bacanya sendiri, dia tumbuh dengan dinamikanya sendiri. Ya. Saya sebagai ikut proses kaderisasi di PDI Perjuangan segala macam, saya berharap ada rekan-rekan satu partai saya bisa meneruskan visi Bung Karno, ya, visinya Ibu Mega tadi, gitu ya. kan. Ternyata malah saya temukan di tempat lain. Ini ironi, tapi menurut saya itu harus terima kenyataan itu. Ya, itu bahwa terjadi, kadang-kadang sejarah berjalan dengan cara yang unik dan lucu. Jadi saya menemukan orang yang partner cara berpikir saya ketemu. Buku itu kemudian saya baca, menstimulasi. Sebelumnya saya dapat buku itu. Oh ya, dari seorang teman. Dari Pak Kobalen saya dapat. Saya diskusi dengan Pak Hasim. Oh ya, ini mensistematisasi apa yang saya kenal dari pikiran Bung Karno, pikiran Bung Hatta, Syahrir, Pak Prabowo yang pernah saya diskusi bertahun-tahun yang lalu. Mungkin malah pertanyaan akan lebih bagus lagi. Kenapa 2014, 2019 tidak memilih Pak Prabowo? Gitu kan ya? Karena Indonesia 2014 belum butuh orang seperti Pak Prabowo. 2014 Indonesia butuh pemimpin yang lebih populistis. Belum butuh pemimpin yang strategis. 2019 sudah mulai, Pak Jokowi pun sudah mulai strategis kan? Sudah mulai strategis kan? Sudah mulai bicara dunia kan? Nah, harus diteruskan ke sana. Seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Ya. Kenapa sekarang off dari Twitter? Padahal netizen banyak yang kangen kok. Nggak pernah di Twitter lagi. Twitter saya kira sekarang lebih banyak memang, ya tadi itu, buzzer-buzzer yang menurut saya sudah tidak lagi organik. Dan lebih baik untuk, dulu saya suka Twitter karena itu adalah platform media sosial yang baik mengakomodasi perdebatan ide. Tapi nampaknya sekarang ada satu kelompok yang menguasai Twitter dan itu bukan lagi independent thinker, tapi udah pasukan berbayar. Udah pasukan berbayar dan nggak ada lagi diskusi. Mereka udah menelusup ke situ. Bukan lagi diskusi ya, bukan lagi diskusi. Dan menurut saya, lagi pula kemudian karena saya lagi banyak masuk ke pemenangan dan saya diminta memang waktu itu oleh Pak Prabowo banyak bantu pada bidang visi misi. Saya harus melakukan banyak pendalaman tentang apa yang menjadi visi misi pasangan Pak Prabowo Mas Gibran ini untuk masuk pada wilayah yang lebih substantif. Ya, dan benar apa kata Pak Jokowi kan, harus kuat pada gagasan. Dan gagasan politik itu beda dengan gagasan dalam tesis akademik ya. Dia harus tetap pastikan gagasan itu cocok dengan penyampai gagasannya. Gagasan ini satu soul nggak, satu jiwa nggak dengan penyampai gagasannya. Kalau Anda tulis tesis doktoral atau skripsi, tidak harus latar belakang Anda berkaitan dengan pemikiran ilmiah Anda. Ya kan? Tapi kalau gagasan politik itu harus blended ya, antara subjek dengan objek. Ya. Campur. Kita bisa bicara konsistensi, kita bicara satu adonan, ya blended. Ya. Kalau seorang tesis doktoral atau skripsi, pikiran-pikirannya belum tentu, ya pikiran-pikiran ilmiah dia. Iya, bisa sektoral memang. Bisa sektoral, dan apalagi sektoral juga. Iya. Gitu. Jadi saya mencoba diskusi dengan teman-teman di Dewan Pakar, bagaimana gagasan ini sebagai sebuah isi, gagasan ini sebagai sebuah tema yang dikomunikasikan nyambung dengan penyampai gagasannya. Jika tidak, gagasan sehebat apapun yang dihantam bukan gagasannya, si penyampai pesannya. Iya. Padahal kita bicara politik, bicara tentang penyampai pesan kan? Iya. Ya kan? Nah, yang harus itu butuh banyak refleksi dan konsentrasi. Oke. Mas Budiman, yakin Prabowo Gibran menang pemilu kali ini? Keyakinan itu sebenarnya saya tidak bicara Prabowo ya. Saya bicara gagasan strategic leadership itu yang akan menang. Yang sekarang lagi nempel, yang di Pak Prabowo.
Sebelum saya ketemu sosok Prabowo, Pak Prabowo untuk Pilpres 2024, saya sudah yakin gagasan kepemimpinan strategis, visi-visi strategis itu yang akan menang. Karena bukan cuma Indonesia, dunia lagi canduan itu, lagi butuh itu. Ya. Dunia lagi butuh itu. Indonesia juga tentu saja. Jadi siapa yang ngerti gagasan strategik, dia akan menang. Dan itu adalah aspek kualitatif, bukan aspek kuantitatif. Kualitatif Ya, kualitatif yang membentuk kualitatif. Iya. Isi yang membentuk dukungan. Ya. Jadi ketika 2014 dukungan itu didapat dengan popularitas, electability out of popularity, 2024 dunia lagi butuh bahwa electability bukan lahir dari popularity sebagai figur, Dari kualitas. tapi dari quality. Oke. Karena memang dunia lagi butuh itu. Mas Budiman, Ya. waktu nih. Oke. Saya minta satu statement pendek ya, terutama buat kawan muda kita ini. Oh, anak-anak muda ya. Dalam, ya berpolitik ya, menyambut Pilpres 2024 ini, Mas. Penting rasanya, Mas. Untuk disampaikan ke kawan Statement muda pendek. kita. Statement pendek. Pendek aja. Sependek apa? Sependeknya Mas Budiman aja. Kita memilih presiden di Pilpres 2024 bukan untuk 5 tahun ke depan. Kita sedang memilih jalan untuk 25 tahun ke depan. Dan tidak boleh terputus jejaknya. Tidak boleh berputus alurnya sampai 2045. Bukan sekedar di tahun 2045 kita akan merayakan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Tapi di tahun 2045 ke sana dunia sangat berubah. Butuh manusia baru, butuh konsepsi bernegara yang baru, butuh peradaban yang baru, cara kerja yang baru, cara belajar yang baru, cara berpikir yang baru. Sampai tahun 2045, Presiden Indonesia harus menjadi block builder, pembangun blok, membangun batu bata untuk mencapai ke arah sana. Kadang-kadang harus melompat. Nah, sebagai anak muda, gunakan semangatmu, energimu, jaringanmu di media sosial maupun jaringanmu di lapangan untuk menseleksi, memilih, dan memilah mana yang bisa menjadi pembangun blok batu bata yang baik untuk menuju unknown territory, unknown era, zaman yang nggak kita ketahui 2045. Karena 2045 ke sana yang mikir bukan manusia, tapi mesin juga akan ikut memikirkan dan bisa jadi mereka lebih cerdas dari kita kalau kita nggak belajar dari sekarang. Saya kira itu. So, cermati ya. Kira-kira. Luar biasa kawan muda. Banyak hal yang bisa kita petik, banyak hal yang bisa kita pahami dari paparan-paparan Mas Budiman Sujatmiko di Ngobsdul kali ini. Mas Budiman, terima kasih banyak udah hadir di sini. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak pencerahan. Sukses selalu, sehat. Sukses, selamat ya. Makasih udah diajak ngopi. Ya. Yuk, mari.